single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati channel saya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton channel saya, selamat datang kembali. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel and enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already in my channel, welcome back. Don't forget to subscribe because subscribe is free. And if you already subscribe my channel, thank you very much guys. Your support, I really appreciate it. Oke guys, saya di sini mau bikin video apa? Tarot? Enggak. Nanti awal bulan aja ya. Karena ini kan masih tanggal 26. Cuman di sini gue mau sedikit berbagi apa ya? Mau ngevlog tentang personal experience gua tentang twin flame journey. Nah, twin flame itu apa? Soulmate itu apa? Nanti gua akan kasih definisinya nanti ya di sini ya. Oke guys, ini definisi twin flame dan ini definisi soulmate menurut Mbah Google. Tadi itu adalah definisi dari twin flame dan soulmate gitu ya. Jadi gini guys, jujur gue seumur-umur ini lebih ke personal story gue ya. Gue seumur-umur itu belum pernah ketemu sama yang namanya twin flame atau kalau soulmate sih so far belum ya. Tapi kalau soulmate itu sebenarnya banyak setahu gue. Jadi nggak cuma satu orang yang dijadikan soulmate kita tuh nggak cuma satu pilihannya, ada beberapa. Dan kita selama hidup ini ya kita bisa ketemu sama soulmate kita lebih dari satu orang itu. Jadi pilihannya nggak cuma di satu orang, bisa di si A, si B, si C, si D gitu. Jadi banyak pilihannya. Nah kalau twin flame itu sebenarnya setiap orang punya twin flame, tapi tidak semua kita dipertemukan atau mendapatkan kesempatan bertemu dengan twin flame kita. Ini menurut pengalaman teman-teman yang memang indigo dan memang juga sedang atau sudah mengalami perjalanan twin flame dan soulmate ya. Twin flame itu nggak semuanya kita bisa ketemu. Tapi kalau kita yang izinkan sama Tuhan untuk bertemu dengan twin flame kita, berarti kita cukup beruntung ya, karena itu pengalaman yang sangat-sangat jarang terjadi banget gitu ya. Dan di sini talking about twin flame dan soulmate itu bukan perjalanan yang mudah. Sangat tidak mudah perjalanannya guys, sangat tidak mudah, itu sakit banget. Tapi kalau boleh compare perjalanan twin flame dengan soulmate ini menurut definisi gue ya,
Sama-sama sebenarnya ribet, sulit, susah, tapi lika-likunya antara soulmate journey dan twin flame journey itu lebih, lika-likunya tuh lebih lebih apa ya, lebih complicated yang twin flame journey. Karena kalau twin flame journey itu biasanya ada yang saling menyakiti, ada pihak yang menyakiti atau kedua belah pihak menyakiti, atau kedua belah pihak tersakiti karena faktor kondisi dan keadaan. Itu twin flames tahu gue. Jadi istilahnya kalau perjalanan, sorry, ini apa sih? Oh, rambut. Kalau perjalanan twin flame itu lebih kayaknya tuh lebih digubrak-gabruk sama Tuhan dan alam semesta. Kalau perjalanan soulmate itu ya susah juga sih, tapi nggak se-complicated twin flame, nggak segubrak-gabruk perjalanan twin flame ya. Dan twin flame itu bisa nyatu, bisa juga enggak gitu loh. Jadi nggak harus lo twin flame terus lo bakal nyatu sama twin flame lo, enggak juga. Tapi kalau soulmate sudah pasti akan nyatu, biasanya sudah pasti akan nyatu. Karena kalau memang nggak nyatu dengan soulmate yang A, tapi kan masih ada pilihan lain, soulmate B, C, D, E gitu kan. Jadi kita bisa nyatu dengan salah satu soulmate kita, kalau itu menurut definisi gue dan definisi yang gue baca ya. Jadi itu di sini talking about twin flame sama soulmate, sebenarnya ada satu orang dalam hidup gue yang gue curigai sebagai twin flame gue. Kayak sih lebih ke twin flame daripada ke soulmate ya. Karena hubungan gue sama dia itu menyakitkan. Gue nggak, dari sisi gue nya sih menyakitkan, nggak tahu kalau dari sisinya dia ya. Tapi mungkin gue rasa dia juga menyakitkan. Tapi bukan gue yang menyakiti dia, tapi dia tersakiti oleh kondisi, oleh situasi dan kondisi di sekitar dia. Oke, kita breakdown dulu untuk story-nya. Jadi gini, gue semua itu berawal dari saat gue pertama kali kerja di suatu perusahaan gula nasional. Ini perusahaan multinasional ya, gede banget. Perusahaan gula, produsen gula terbesar di Indonesia. Gue sebenarnya ngelamar ke sana juga iseng-iseng. Nah, ini nih. Ini awal mula pertemuan gue dengan twin flame gue. Gue itu iseng-iseng ngelamar di situ dan gue nggak expect gue dapet, karena itu perusahaan nasional, sementara gue selama ini bekerja di perusahaan asing gitu ya, perusahaan asing besar gitu ya, which is kalau perusahaan asing kan pasti banyak staff expatnya kan, dan gue emang seneng bekerja di tengah-tengah company yang memang banyak staff expatnya. Nah, kalau perusahaan multinasional kan expatnya kan terbatas 1-2 gitu loh, oke? Nah, ternyata di luar dugaan gue pun akhirnya dapet nih, keterima di perusahaan multinasional itu. Nah, tapi lucunya gini, jadi sempat waktu itu kan gue awalnya tuh 2016 Februari kontrak gue di sebuah perusahaan logistik Jerman itu selesai. Gue nggak bisa sebut nama perusahaannya, selesai karena kan gue dari outsource juga waktu itu. Terus juga ya sempat ada masalah sedikit dan akhirnya itu selesai di perusahaan Jerman itu. Gue sempat nganggur 1 bulan kurang lebih, dan dalam 1 bulan itu gue apply kan. Salah satunya apply di perusahaan gula, produsen gula ini, gula nasional ini. Kalau nggak salah gue apply di perusahaan gula nasional ini kalau nggak salah waktu di Job Fair. Gue lupa Job Fair di mana. Ya Job Fair di Senayan City deh. Kalau nggak salah ya, di The Hall Senayan City. Terus udah nih, gue akhirnya kan ternyata gue dipanggil gitu ya. Gue dipanggil, gue interview, tes, bla 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 bla. Tapi setelah itu nggak ada kabar. Gue pikir oh mungkin gue nggak keterima gitu kan. Ya udahlah, gue cari-cari lagi ya kan, cari-cari kerjaan lagi. Nah, bulan
1 bulan setelahnya, itu kan Februari ya, kejadian Februari 2016. 1 bulan setelahnya di Maret 2016, tiba-tiba gue ditelepon sama outsource-nya institusi besar, bank donor terbesar, bank donornya pemerintah RI yang terbesar. Ya, oke, let's say World Bank. Saya waktu itu kerja di World Bank, dan ini bukan pertama kali gue bekerja sebagai staf harian di World Bank. Gue udah 3 kali diminta World Bank untuk jadi staf harian di World Bank untuk gantiin staf yang lagi cuti. Which is kalau gue diminta lebih dari 1 kali kan berarti kan kredibilitas gue diakui lah oleh pihak World Bank. Oke. Lalu gue masuk nih gitu kan di World Bank, kalau nggak salah sekitar seminggu lebih deh, apa semingguan gitu. Gue gantiin orang cuti ya. Nah, pas lagi di tengah-tengah jalanin kontrak harian gue di World Bank, tiba-tiba si perusahaan gula ini telepon, Mbak keterima di perusahaan kami. Terus gue bilang, waduh Bu, dia minta gini, Mbak besok bisa nggak, Mbak Tia besok bisa nggak ke kantor untuk teken kontrak besok pagi. Terus gue bilang, wah Bu, saya lagi ngejalani kontrak harian nih di World Bank, gue bilang gitu kan, sampai akhir Jumat ini. Gimana Bu, kalau memang perusahaan Ibu mau nunggu saya paling bisanya ke perusahaan Ibu Senin minggu depan, karena kan saya di World Bank masuk pagi sampai sore, jam kantornya sama kayak jam kantor perusahaan Ibu. Gue bilang gitulah sama si HRD perusahaan gula ini gitu kan. Sudah, sebenarnya bisa aja kan pihak perusahaan gula ini nggak mau nunggu gue, jadi sistem gugur. Kalau memang kita nggak bisa, bakal dibikin kelar gitu loh. Pokoknya mereka akan cari kandidat lain gitu kan. Tapi ternyata di luar ekspektasi gue, tiba-tiba si HRD perusahaan gula ini bilang, oke Mbak, kita tunggu sampai Mbak selesai di World Bank, kita ketemu minggu depan aja ya, dia bilang gitu. Oke, gue bilang, harinya hari apa? Gue bilang gitu, gue lupa hari apa, pokoknya disebut hari apa. Intinya gue dikasih waktu untuk nyelesain kerjaan gue sebentar di World Bank, dan gue dikasih waktu untuk bikin SKCK. Oke, karena dimintain untuk SKCK. Oke, fine. Oke nih, intinya gue keterima di perusahaan gula ini, dan lokasi kerja gue itu adanya di lantai 5. Di gedung itu, si perusahaan gula ini, karena ini perusahaan gula terbesar ya, dia ngambil 3 lantai, lantai 5, 38, dan lantai 3. Lantai 3 itu tempatnya bos-bos, lantai 5 dan lantai 38 itu tempatnya staff. Oke. Tapi kebanyakan kita kerja di lantai 5 daripada lantai 38. Oke, akhirnya udah nih, kerjalah kita. Ketemu. Mulailah gue kerja di situ 2016 April, gue keterima nih di perusahaan gula ini. Nah, terus saat itu gue belum ngeh gitu sama seorang TNI yang memang menjaga, ya bisa dibilang security-nya perusahaan gula itulah gitu ya. Gue belum kenal dia, tapi sepertinya dia sudah ngeh gue. Dia udah kenal, bukan ngeh, dia tahu gue dari, ya karena gue tipikal orang yang banyak dikenal orang di kantor, jadi mohon maaf, famous lah jatuh. Karena gue kan orangnya gaul ya, gue orangnya gaul nggak cuma sama satu divisi doang, tapi gue gaul dengan semua divisi. Dan perusahaan gula nasional ini dia punya 7 anak perusahaan, termasuk si perusahaan gula ini. Jadi dia punya 6 anak perusahaan, makanya bukan 6, bukan 7. Dia punya 6 anak perusahaan lainnya. Dan gue main dengan staff-staff dari anak perusahaan yang lainnya ini, karena kita kan kerja di satu gedung, dan kebetulan kita kerja juga di satu ruangan, di satu lantai. Jadi otomatis ya kita saling kenal. Ya nggak semua saling kenal juga sih, tapi karena gue tipikal orang yang memang social butterfly, suka bergaul kesana kesini gitu ya, akhirnya gue mostly people know me gitu. Kebetulan kebanyakan orang tuh kenal gue. Oke. Nah, mungkin si TNI ini sebut saja namanya Mr. D.
Si TNI ini anggaplah dia memang tahu gue, dia tahu gue gitu, dia sering liat gue, dan dia tahu nama gue itu mungkin dari orang-orang, walaupun dia nggak pernah ngobrol sama gue saat itu. Dan 2016 itu gue sendiri di luar perusahaan gula ini, gue juga pacaran sama seorang TNI yang pernah nembak gue di 2015 waktu gue masih kerja di perusahaan Jerman. Cuman karena waktu itu gue masih kerja di perusahaan Jerman dan memang ada manajer bule di perusahaan Jerman itu, dia juga orang Jerman sih, namanya Christoph. Si Christoph ini ya suka curi-curi pandang sama gue sih dari awal gue masuk ke perusahaan Jerman itu. Lantas ya gue, which is like gue biasa ngeliat Christoph di kantor, tiba-tiba gue ditembak oleh seorang TNI yang ya tahu sendiri lah, TNI kan kebanyakan kan penampilannya ya begitulah ya, maksudnya hitam, keker, mukanya serem gitu kan, beda banget sama seorang Christoph yang memang orang Jerman, ganteng gitu kan, manajer pula gitu kan. Ya jelas gue lebih milih Christoph lah daripada mantan gue Irwan. Nah Irwan juga TNI. Nah itu singkat cerita, si Irwan ini gue tolak halus. Irwan sakit hati. Setelah itu Irwan tuh nggak pernah kelihatan di tongkrongan gue lagi, karena gue kenal Irwan tuh dari tongkrongan gue sebenarnya. Nah terus akhirnya udah, Irwan nggak pernah kelihatan di tongkrongan gue lagi. Di 2016 akhir tiba-tiba gue ketemu Irwan lagi. Nah dan di situ gue kasihlah kesempatan buat Irwan, karena kan gue udah selesai di perusahaan Jerman itu ya, dan gue juga memang lagi jomblo kan. Gue kasihlah si Irwan kesempatan untuk dekat sama gue. Kebetulan Irwan juga memang niat untuk nikahin gue saat itu, oke. Okay? Jadian sama Irwan tuh dari 2016 sampai 2017 ya guys, oke. Setelah itu 2017 tapi bulan Juni pas ulang tahun gue, tiba-tiba Irwan ghosting gue dong, which is like gue juga nggak tahu kenapa. Ada sebabnya buat dia ghosting gue, ada sebabnya. Cuman gue nggak mau ngomong di sini kenapa, karena itu terlalu personal. Akhirnya udah 2017 gue cuman jomblo. 2017 tuh gue cuman jomblo sebulan, karena di bulan Agustus 2017 gue kenal sama seorang Intel Mabes AD. Pacar gue dapat lagi, gue putus dari Irwan yang orang Kostrad, gue kenal sama seorang Intel Mabes AD namanya Adi. Terus gue pacaran sama Adi, tapi karena berhubung Adi itu Intelnya Jokowi RI1, karena dia selalu ada di ring 3 setiap RI1 ada kegiatan gitu ya, kemana, keluar kota atau apa, si Mas Adi ini selalu ada di ring 3. Yang gue tahu sih gitu ya dari foto-fotonya dia, foto-fotonya si Adi. Oke. Karena Adi termasuk Intelnya Jokowi, jadi Intel yang memang udah bukan Intel sembarangan lagi gitu kan. Dia tuh hampir nggak punya waktu buat gue, si Mas Adi ini. Nah, jadi gue kenal si Adi ini kalau nggak salah dari Tinder, aplikasi pencari jodoh gitulah gitu kan. Ketemu, cocok, ternyata awalnya sebenarnya gue nggak cinta sama Adi, tapi karena dia TNI dan dia Intel, dan Intelnya juga Intelnya Jokowi, bukan Intel sembarangan ya, makanya bukan Intel yang biasa-biasa aja, dia Intelnya Jokowi, selalu ada di ring 3-nya Jokowi. Ya udah, akhirnya gue pacaran lah sama Adi kan. Tapi ternyata karena Adi memang sibuk sekali, dia hampir nggak pernah punya waktu buat gue pacaran sama Adi itu dari Agustus 2017 sampai 2018 Februari apa Maret deh gitu, gue lupa. Nah karena si Adi ini hampir nggak punya waktu buat gue untuk nemuin gue atau apa, akhirnya di kantor, nah nih gara-gara gue kan istilah gini, gue sama si Irwan kan gue di ghosting ya. Gue nggak mau hal itu kejadian lagi untuk kedua kalinya, di ghosting sama seorang loreng-loreng. Akhirnya gue nanya sama resepsionis perusahaan gula ini. Kebetulan si resepsionis perusahaan gula ini kayaknya sih anaknya polisi atau anaknya TNI lah, gue nggak tahu. Ya intinya dari keluarga militer lah, anak kolong, kalau bahasanya itu anak kolong. Nah tiba-tiba gue nanya,
Mak ini kalau gini-gini, gue curhat lah, sempet curhat sama si resepsionis ini tentang Irwan. Karena gue masih penasaran kenapa Irwan ghosting gue gitu kan. Nah udah, sekarang gue juga nanya sama si resepsionis ini tentang Mas Adi, karena gue takutnya Adi tuh ya nipu gue atau apalah, gue nggak tahu ya, namanya juga loreng-loreng ya, kadang-kadang suka modusin begitu kan, modusin perempuan, ada aja ngakunya inilah itulah gitu lah. Nah gue nggak mau kejadian kedua kalinya dimodusin sama seorang loreng-loreng, which is Irwan gue udah kena dimodusin Irwan, ya gue nggak mau kena dimodusin Adi lagi. Makanya gue nanya nih sama si resepsionis ini, sekiranya kalau deketin loreng-loreng itu gue harus gimana supaya nggak ketipu lagi, supaya nggak di ghosting lagi, ya intinya gitulah. Tiba-tiba si resepsionis ini ngomong, jangan nanya sama gue Tia. Loh kenapa? Gue bilang, tanya tuh sama bapak kek. Dia langsung nunjuk salah satu cowok yang jadi security di situ. Terus gue langsung nengok dong, hah bapak kek? Dia kan cuma security, gue bilang gitu. Kamu jangan salah, kata si resepsionis ini. Dia security di sini, tapi di luar dia Kopassus cuy. Dia itu TNI. Terus kan gue kaget, oh Kopassus, oke. Terus katanya si resepsionis bilang, makanya kamu tuh jangan ngelihat dari apa luarnya aja gitu kan. Kelihatannya dia memang di sini security, tapi kan kamu nggak tahu di belakang itu dia siapa, kata si resepsionis ini gitu. Akhirnya gue kenalan lah, intinya itu cerita, gue kenalan sama si TNI yang jadi security di lantai 5 di perusahaan gula ini. Dia bernama Day. Should I call his name? Oke, nama dia Dani. Oke, nama dia Dani, tapi gue nggak sebut ya nama panjangnya ya. Nama dia Dani. Nah, gue tuh awal mula kenal sama si twin flame gue ini, si Dani ini adalah yaitu dari lantai 5 perusahaan gula ini. Dan akhirnya gue kenalan, gue deket awalnya gara-gara gue sering nanya sama dia soal ya kehidupan TNI lah, kehidupan seorang istri atau calon istri TNI kayak gimana sih gitu-gitu kan. Karena kan gue bukan dari keluarga militer ya, jadi kan gue bener-bener buta ya sama hal-hal kayak gitu kan. Jadi gue harus nanya dengan orang yang memang gue bisa percaya gitu, dari orang yang memang entah dia menikah sama TNI atau memang dia si TNI itu sendiri gitu. Dan gue percaya sama nih orang karena ini orang teman gitu kan. Dan kebetulan Dani itu termasuk dari semua TNI yang gue kenal, Dani itu termasuk TNI yang cukup jujur sama gue, cukup jujur. Dia jujur semua sama gue, statusnya dia apa, pangkatnya dia apa, dia jujur sama gue. Dan ya sudah gitu kan, gue nggak, ya gue sih terima aja gitu. Lagian kan awalnya gue temenan sama dia, dan gue kan masih pacaran sama Adi. Tapi ya intinya gini, inti cerita adalah gini, gue pacarannya statusnya sama Adi, Intel Mabes Adi itu, Intelnya Jokowi yang ring 3. Tapi gue sendiri di dalam keseharian gue dekatnya sama si Kopassus ini karena sering ketemu di kantor kan, dan kita sering pulang bareng gitu loh. Kalau pas dia lagi jaga siang kan pulangnya malam tuh, sampai nungguin orang lembur kan. Nah itu gue suka pulang bareng sama dia karena gue juga kadang suka lembur gitu kan. Ya, dia tinggal di Cijantung kan, ya daerahnya Kopassus. Gue tinggal Ciganjur. Gue suka nebeng sampai Cilandak biasanya. Dia nurunin gue di Cilandak. Nah dari situ ya intinya sempat dekat, tapi karena akhirnya tuh membuat kedekatan itu membuat gue tuh naksir sama si Kopassus ini. Tapi gue tahu gue masih punya Adi sebagai pacar gue kan yang Intel itu. Nah gue nggak mungkin ninggalin Adi dan selingkuh sama si Kopassus ini. Lagi pula si Kopassus ini udah punya istri. Oke, udah punya istri ya. Tolong catat. Udah punya istri. Tapi ya gue anggap ya udahlah, kedekatan gue sama si Kopassus ini hanya sekedar buat teman aja lah gitu, buat ya kalau buat teman pulang bareng atau apa. Intinya gue cuman anggap teman, gue nggak terlalu expect lebih ya sama si Kopassus ini. Singkat cerita, di 2017 akhir, kebetulan di situ ada manajemen, akan terjadi perubahan manajemen. Jadi di situ manajemen sudah mulai mengeliminasi beberapa karyawan. Every single day